Di situ si Indra makin curiga dan ngerasa aneh. Untungnya si Siska itu teriak lagi. Indra, itu bukan Dita. Cepet lu masuk ke dalam tenda, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua sendirian lagi nih. Gak ada orang di samping gua. Kali ini gua mau ngebawain cerita pengalaman horor yang dialami sama Mbak Dita ini. Nah, Mbak Dita ini dia tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Mungkin kalau Mbak Dita tinggal di Jakarta atau sekitarnya, udah gue bakal culik nih kemari. Karena ini cerita ini serem banget dan dia sampai kapok naik gunung sob. Dan bisa dibilang dia pensiun dini. Oh ya, thank you nih buat Mbak Dita yang udah mau berbagi pengalaman cerita horornya nih. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrukapslock. Link ada di deskripsi. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Wah. Waktu itu si Dita naik Gunung Merbabu nih bareng teman-teman kampusnya. Mereka ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Waktu mereka naik Gunung Merbabu itu pada bulan Juni tahun 2009. Waktu itu si Dita naik gunung 4 orang bareng sama si Agus, Indra, dan Dita itu sendiri. Sebelum pendakian, mereka ini berempat sempat musyawarah. Bisa dibilang diskusi nih sambil kita mau lewat mana nih, mau lewat jalur mana, terus mau naik kendaraan apa. Nanti kita ke Gunung Merbabunya naik apa nih? Kita naik bis aja gimana? Jangan naik bis. Gimana kalau kita naik motor aja? Nah, boleh tuh kita naik motor. Kita berdua-berdua. Boleh. Oke, kalau gitu. Kita lihat jalur mana nih? Kita jalur WK saja kali ya? Itu sepi. Jangan jalur itu dong. Udah, kita lewat jalur itu aja, lebih dekat dari kita. Yaudah tuh, kita lewat situ aja. Setelah musyawarah, akhirnya mereka mutusin buat naik Gunung Merbabu via jalur Wekas Magelang, Jawa Tengah. Awalnya si Dita ini ragu nih sob buat naik gunung bareng mereka karena mereka bertiga ini masih pendaki pemula yang benar-benar belum pernah naik gunung sama sekali. Si Dita ini sempat tanya ke teman kampusnya yang pernah naik Gunung Merbabu. Dan temannya bilang kalau ke Merbabu itu harus hati-hati karena di sana sering banget ada badai dan kabut yang sering datangnya mendadak. Dengan info dan pengetahuan yang si Dita dapat dari teman kampusnya itu, akhirnya mereka nekat nih buat berangkat naik Gunung Merbabu dengan perlengkapan seadanya. Dan perjalanan pun dimulai. Dari Semarang, mereka berempat naik sepeda motor. Setelah berapa jam perjalanan, akhirnya mereka berempat sampai nih di Magelang, di base camp Wekas, kaki Gunung Merbabu. Pas mereka sampai di base camp, ternyata di situ cuma ada 2 rombongan pendaki. Ketua rombongan mereka waktu itu namanya Mas Agus nih. Waktu di base camp, si Mas Agus ini langsung ngobrol nih sama rombongan 2 pendaki tadi tuh. Niatnya si Agus ini mau cari informasi dan cari barengan. Dan ternyata 2 rombongan itu baru aja turun. Alhasil rombongan pendaki yang mau naik cuman mereka berempat. Di tengah kondisi tenaga yang masih capek karena perjalanan naik motor dari Semarang sampai Magelang, si Agus terus nih cari informasi ke pendaki yang baru turun. Ternyata pendaki yang baru turun tadi, waktu di atas mereka kena badai dan angin hujan. Mas, di atas gimana? Sampean baru turun? Iya bang, saya baru turun. Di atas hujan mas, besar banget. Saya juga sempat kena badai. Wah, serius mas? Saya rencana baru mau naik nih. Mas naik cuma berempat doang? Iya mas, saya cuma berempat. Oh hati-hati ya mas, soalnya di sana masih ada kabut.
Terus saya juga tadi terakhir hujan besar banget. Dan tadi di sana saya nggak ketemu pendaki lain. Dengan informasi yang mereka dapat, di situ udah bikin nyali si Dita dan ketiga temannya itu ciut. Di tengah keraguan dan rasa lelah, akhirnya mereka istirahat buat tidur malam. Di hari kedua, di pagi itu si Agus terus cari nih informasi ke petugas base camp sambil nungguin ada pendaki lain yang naik di hari yang sama. Dan ternyata cuman mereka berempat nih yang naik Gunung Piawekas. Gokil, nggak ada pendaki lain ternyata. Jam 8 pagi, akhirnya mereka melakukan pendakian. Dan pendakian pun dimulai. Dari base camp sampai pos 2 itu semua masih baik-baik aja. Pas lewatin pos 2, kaki si Agus itu tiba-tiba kram dan si Agus teriak kesakitan. Lu kenapa Gus? Lu kram. Gue urutin ya. Pas Indra lagi ngurut kaki si Agus, si Siska ngeliat ada anak kecil yang lagi megangin kakinya si Agus yang lagi kesakitan. Tolong, jangan ganggu kami. Di sini kami hanya numpang lewat. Setelah Siska ngomong kayak gitu, yang tadinya kaki si Agus kesakitan, itu seketika rasa sakitnya itu hilang. Nah, dari keempat rombongan mereka itu, si Siska ini nih orang yang paling peka terhadap hal gaib. Jadi, Siska ini peka banget nih terhadap hal gaib. Tapi, dia peka gak sama cowok? Yeah. Setelah kejadian itu, semua kembali baik-baik aja. Jam 3 sore. Akhirnya mereka berempat sampai di pos 5. Takut kena malam, mereka mutusin nih buat buka tenda di pos 5. Nah, di pos 5 ini ada mata air nih sob, yang ngalir dari pipa yang dibuat sama warga buat kebutuhan rumah-rumah yang ada di kaki Gunung Merbabu. Jam 5 sore, si Dita sama si Agus niat mau ngambil air nih. Pas dia lagi jalan, di depan pipa air tiba-tiba ada sosok nenek tua yang coba ngalangin jalan mereka. Di situ si Dita langsung nangis nih, minta pulang. Karena muka nenek itu seolah-olah benci banget sama kehadiran mereka. Akhirnya mereka nggak jadi nih buat ngambil air dan balik lagi ke tenda. Pas mereka sampai tenda, ternyata Siska nanya nih, kenapa balik lagi? Dijegat sama nenek tua ya, Dit. Di situ Dita bingung, kenapa Siska kok tahu kalau mereka itu dijegat sama nenek tua. Pas di dalam tenda, si Dita terus nangis nih, ketakutan sambil meluk si Siska ini nih. Di sana si Siska coba nenangin Dita yang masih ketakutan. Di tengah kondisi Dita yang masih ketakutan, si Agus ini masih tetap masak nih buat persiapan makan malam. Setelah makan malam selesai, mereka mutusin buat tidur. Nah, waktu tidur, tiba-tiba Dita keluar tenda nih dan jalan sendirian. Untungnya Siska ngeliat kalau si Dita ini keluar tenda. Pas ditanya mau kemana, ternyata si Dita matanya itu masih merem, seolah-olah dia ngigo dan jalan sendirian. Di situ Siska langsung pukul tangan si Dita biar dia bangun. Pas Dita bangun, ternyata dia nggak sadar nih kalau dia itu keluar tenda sendirian. Akhirnya Siska ngebawa lagi nih si Dita masuk ke dalam tenda. Pas lagi dalam tenda, Siska nanya, Tadi mimpi apa, Dit? Tadi seingat aku, di dalam tidur aku dipanggil sama nenek itu dan diajak ke rumahnya buat ditraktir makan enak. Mendengar cerita Dita, Siska langsung panik karena temennya itu mau diajak ke alam lain. Untungnya sempat dicegah sama si Siska ini nih. Coba kalau nggak dicegah, bisa dibawa nih si Dita. Setelah kejadian itu, jam 3 pagi, si Siska kebangun lagi nih dari tidurnya. Dan denger ada suara orang yang lagi ngobrol di depan tenda. Pas dia keluar, ternyata ada si Dita nih yang lagi ngobrol lagi nih sama nenek tua itu. Di situ Siska semakin bingung. Padahal di samping dia ini nih, ada si Dita yang lagi tidur. Terus siapa dong orang yang lagi ngobrol? Tapi itu bentuknya persis banget sama si Dita. Dengan panik, Siska teriak nih buat bangunin Agus dan Indra yang masih tidur di tenda sebelah.
Agus, Indra, kalian bangun dong. Oi, kalian bangun dong, bangun. Untungnya Indra bangun dan langsung keluar tenda. Pas lagi keluar tenda, Indra juga ngeliat nih kalau si Dita itu lagi ngobrol sama neneknya itu. Di situ si Indra juga bingung, kok ada nenek-nenek di sini dan ngobrol di depan tenda. Nah, si Indra sempat nanya ke Dita, malam-malam ngapain Dit? Kok belum tidur? Tapi Dita itu masih ngobrol nih sama nenek itu, dan si Indra itu nggak dieroin sama si Dita. Di situ si Indra makin curiga dan ngerasa aneh. Untungnya si Siska itu teriak lagi. Indra, itu bukan Dita. Cepet lu masuk ke dalam tenda, cepat. Dengan gerak cepat dan panik, akhirnya Indra masuk lagi nih ke dalam tenda dan langsung bangunin Agus yang masih tidur. Di situ Indra bilang ke Agus dengan kejadian yang dialamin barusan. Gak berpikir lama, mereka berdua nih langsung masuk ke dalam tenda yang ditidurin Siska itu. Dan ternyata Dita masih tidur pules dan sempat dibangunin paksa sama si Agus ini nih. Tapi pas dia melek, yang kelihatan itu cuman bola matanya yang warna putih sob. Di situ mereka bertiga nangis nih karena takut kalau sukmanya Dita diambil sama nenek tua tadi. Dengan rasa khawatir, mereka bertiga terus baca doa dan sampai matahari muncul. Tapi kondisi si Dita ini masih sama dengan bola mata yang kelihatan cuman putihnya doang. Jam 7 pagi, niatnya si Agus ini mau turun ke base camp, mau minta bantuan ke petugas buat bantu evakuasi si Dita ini nih yang masih belum bisa bangun. Pas Agus baru keluar tenda, niatnya dia mau turun nih. Tiba-tiba si Dita ini ngomong nih, "Jangan turun, kalian diem aja, temenin saya." Di situ Siska nangisnya makin kenceng karena ngelihat kondisi Dita ini yang makin ngaco. Dengan marah, si Siska ini keluar tenda dan nyamperin ke arah pohon. Tolong, jangan ambil Sukma teman saya. Dia orang baik, dia nggak cocok tinggal di sini. Si Agus masih bingung kenapa Siska ngomong sama pohon sendirian. Dan gak lama, akhirnya Siska masuk ke dalam tenda dan mukul Dita yang masih pingsan dengan ranting pohon yang diambil di luar tadi. Seketika, Dita sadar dan bilang, "Alhamdulillah saya bisa balik lagi ke tubuh saya. Dari semalam semua saya diajak jalan-jalan, mutarin gunung ini. Gunung ini sangat indah, saya hampir gak mau pulang." Setelah Dita sadar, Agus dan Indra langsung bergegas packing dan memutuskan untuk segera turun ke base camp. Setelah perjalanan turun, kondisi si Dita ini masih lemes banget nih. Dan kadang dia ngomong sendirian. Supaya cepat sampai base camp, akhirnya si Dita ini digendong sama si Indra. Dan alhamdulillah jam 4 sore mereka sampai di base camp Wekas dengan selamat. Pas sampai base camp, si Dita langsung dibawa ke rumah warga biar segera diobatin. Si Dita ini sempat diruqyah supaya sukmanya itu nggak keluar lagi nih dan ikut dalam gunung ini. Setelah Dita bener-bener sadar, mereka langsung mutusin nih buat balik lagi ke Semarang. Dan alhamdulillah mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan setelah kejadian itu sampai sekarang 2021, si Dita ini nggak pernah lagi nih naik gunung, alias pensiun dini. Oke, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Mbak Dita ini nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Nah, menurut gue juga pernah nih dulu ke Merbabu tahun 2009 dan pas banget pendakian waktu itu gue via Wekas Jawa Tengah nih. Dan gue dari base camp itu jam 10 pagi ya, dan sampai pos 5 itu gue jam 5 sore. Dan akhirnya sama nih gue sama Dita nih mutusin buat buka tenda di pos 5. Emang waktu itu pendakian masih sepi banget ya, dan waktu gue naik itu fix tim gue doang ya waktu itu naik. Dan emang di pos 5 itu suasananya emang mencekam juga ya, dan di sana ada kayak ini nih, kayak pipa-pipa gitu, pipa-pipa air yang buat salurin ke warga-warga lokal. Dan buat teman-teman yang naik Gunung Merbabu itu cukup hati-hati ya, karena dari banyaknya jalur pendakian itu hutannya itu dikit banget, lebih banyak itu sabananya ya. Dan di situ anginnya kencang banget dan sering kayak badai-badai gitu. Jadi buat teman-teman yang mau naik Gunung Merbabu, jangan lupa bawa jaket yang safety yang agak sedikit tebal, dan jangan lupa bawa jas hujan karena di sana sering hujan.
nanti ketika jaket lu basah, di situ lu mulai merasa dingin, kayak sikapnya dia. Peace. Dan cerita Mbak Dita ini cukup barbar ya, karena sukmanya si Dita ini mau diambil nih sama penunggu Gunung Merbabu, dan untungnya langsung bergegas turun nih menuju base camp. Itu menurut gua itu pesan terbaik ya. Mungkin kalau mereka memaksain buat lanjut menuju pemancar, terus jembatan Sentan, terus puncak Gunung Merbabu, itu cukup resiko tinggi ya, karena sosok penunggu yang ada di Gunung Merbabu itu udah suka nih sama kehadirannya si Dita ini. Dan untungnya si Agus dan Indra bergegas buat mutusin turun, dan sampai bawah tadi kita dengar ceritanya dia langsung diruqyah ya, atau diobatin sama warga sekitar. Dan alhamdulillah sampai sekarang Mbak Dita ini masih baik-baik aja ya. Thank you ya Mbak Dita ya udah mau berbagi cerita pengalaman horor. Mungkin kalau Mbak Dita tinggal di Jabodetabek, udah gue culik nih di sini nih, karena ini cerita seru banget ya. Mungkin masih banyak nih dari histori-histori dia, dan mungkin karena namanya pihak ketik-ketikan atau email nggak sekumplit apa yang dirasain gitu ya. Tapi ini gua aja ngebawainnya cukup barbar, walaupun singkat tapi ini padat banget. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badru_capslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.